Hai Sobat Akses, jumpa lagi dengan Angka Lalu. Ya, seperti yang sudah kita bincangin di Ngulik bersama Akses, kali ini kita akan bahas contoh-contoh soal ya, yang biasanya termasuk dalam subtes kemampuan penalaran umum ya, atau kadang juga disebut penalaran verbal atau penalaran kuantitatif ya. Intinya yang pernah kita bahas di seri ngulik sebelumnya. Oke, nah tanpa berpanjang-panjang, coba kita lihat tipe-tipe soal penalaran umum itu apa aja sih yang ditanyakan, model soalnya seperti apa. Oke, sebelum kita masuk ke contoh soal, Angko mau review nih istilah-istilah penting yang di video lalu kita sudah sempat bahas ya, yaitu jangan sampai kalian lupa ya, proposisi atau argumen itu pernyataan seperti apa sih ya. Jadi dia berupa pernyataan deklaratif yang bisa diuji nilai kebenaran atau validitasnya. Kemudian juga untuk menarik sebuah argumen atau simpulan itu pasti didasari oleh premis ya. Premis-premis itu pernyataan pendukung yang bisa bernilai skala umum atau khusus ya. Kemudian yang tidak dituliskan di soal itu biasanya ada dasar asumsi ya, atau landasan asumsi, sehingga premis-premis ini ada yang berbentuk fakta dan opini. Oke, kalau fakta itu berarti sudah tidak perlu lagi diperdebatkan ya, pasti benar. Tapi kalau opini ya bisa bernilai benar atau bernilai salah. Dan juga kalian di sini akan lihat nih bagaimana sih cara kita mengolah data menjadi sebuah informasi. Oke, itu yang sudah pernah kita bahas. Kemudian selain itu juga ada beberapa istilah penting yang perlu Uncle review di sini sebelum kita masuk ke seri penalaran umum. Sebenarnya ini kita sudah diskusikan ya di sesi bicara ya, yaitu apa sih bedanya penalaran deduktif, induktif, dan analitis ya. Nah, di sini bisa dilihat deduktif itu bagaimana tadi proposisi atau simpulan argumen itu diambil ya berdasarkan premis-premis yang sudah ada. Ya, jadi dia arahnya dari pernyataan umum, simpulan, kemudian kita mengerucut ke pernyataan yang lebih spesifik atau khusus. Ya. Nah, ini memang tipe-tipe soal yang klasik ya. Hanya premis 1, premis 2, kemudian kita tarik simpulan. Ya, jadi ada yang umum mengarah ke spesifik. Sedangkan untuk penalaran induktif itu kebalikannya ya, di mana kesimpulan atau argumen itu dibuat atau ditarik berdasarkan kejadian dan contoh-contoh spesifik. Ya, jadi di soal cerita biasanya ada beberapa pernyataan, entah pendapat ahli, entah sebuah fakta. Kemudian dari beberapa contoh yang spesifik ini kita tarik sebuah simpulan. Ya, biasanya di pilihan jawabannya kita disuruh memilih mana kesimpulan yang benar atau pasti salah. Dan tidak lupa juga nanti ada tipe soal yang kalian harus pecahkan dengan penalaran analitis. Nah, yang ini agak tricky ya kalau nggak terbiasa. Jadi dia berbentuk cerita soal, dan di dalam cerita itu ada angka numerik ya. Kemudian ada juga data pendukungnya, bisa berupa tabel atau grafik ya. Nah, dari informasi-informasi atau pernyataan-pernyataan di dalam cerita ini dan data di tabel itulah kita tarik sebuah kesimpulan. Oke, nah itu dulu intronya. Nanti kita akan masuk ke masing-masing soal ya, supaya kalian bisa langsung lihat contohnya seperti apa sih, bagaimana kita memecahkan masalah di situ dan memilih tentunya jawaban yang benar. Oke, kita coba mulai ya dengan tipe soal yang pertama. Nah, di tipe soal yang pertama ini kalian akan diminta oleh soalnya untuk menentukan pernyataan atau simpulan mana yang nilainya itu pasti benar, pasti salah, atau bisa benar ya.
Nah, biasanya ada multiple choice dengan 4 atau 5 pilihan jawaban. Kita lihat ya. Contoh soal yang pertama. Nah, di sini kalian ada soal cerita ya. Selama mengikuti kegiatan masa orientasi kampus, mungkin di sini ada yang sudah pernah ya, atau kalian sudah membayangkan ya, pengen masuk kampus. Nih, Uncle kasih deh, biar gampang ngebayanginnya. Jadi, semua mahasiswa anggota tim kepanitiaan, begitu ada pernyataan-pernyataan premis seperti ini, kita highlight ya. Di sini entitasnya tim kepanitiaan, kemudian semua. Nah, berarti premisnya bernilai umum konteksnya ya. Semua itu biasanya A. Kemudian pernyataannya menyebutkan semua mahasiswa anggota tim kepanitiaan di kampus itu sering pulang malam. Ya. Jadi panitia sering pulang malam. Ya, kita bisa simpulkan seperti itu untuk memudahkan analisa. Kegiatan orientasi diselenggarakan oleh pihak kampus dalam rangka menyambut mahasiswa baru. Nah, di sini ada semacam pembentukan konteks, ya, kayak latar belakang. Nah, ini kalian lihat tidak ada kaitannya dengan yang pernyataan di pilihannya. Jadi kita cukup menjadikan semacam latar belakang. Kemudian pernyataan terakhir, sebagian mahasiswa kepanitiaan di kampus itu adalah perempuan. Ya, berarti ada kategori. Kita bisa ya simpulkan P, ada juga berarti L asumsinya ya. Ada perempuan, ada laki. Nah, ini kan sama nih, P perempuan dengan panitia. Mungkin kalau di sini kita bisa tambahkan PT. Nah, di soalnya yang ditanyakan, nih, berikut ini pernyataan yang benar. Oke, yang bernilai benar ya. Ada 5 pilihan, semua mahasiswa laki-laki. Oke, bisa nggak disimpulkan tentang laki-laki? Belum tentu benar, karena yang dinyatakan di sini premisnya adalah mahasiswa perempuan. Supaya kalian nggak bingung, Angka bantu deh. Soal seperti ini itu bisa kita bayangkan sebagai himpunan. Mungkin kalau berbicara himpunan kalian masih ingat diagram Venn ya. Jadi semestanya adalah di mana? Kampus. Nah, ini semestanya. Kemudian ada mahasiswa. Kita bikin dulu nih. Mahasiswa. Ya. Ini konteksnya adalah ospek ya. Apa sih katanya di situ? Oh, orientasi kampus. Orientasi. Ya, jadi himpunan besarnya konteksnya orientasi ada mahasiswa. Tentunya di himpunan mahasiswa ini ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Ya, laki-laki. Nah, sebagian mahasiswa di kampus itu adalah perempuan. Oke, kita asumsikan mungkin ada sebagian lagi karena tidak semua ya. Berarti sebagian lagi adalah laki-laki. Nah, ini yang panitia. Nah, tapi di sini ada pernyataan nih, pernyataan spesifiknya adalah sering pulang malam nih. Ya, panitia sering pulang malam. Ini yang kita highlight. Berarti sebagian panitia ini kan perempuan ya. Sebagian panitia ini yang perempuan juga sering pulang malam. Begitu kesimpulannya. Atau di sini P-nya pulang malam ya, PM. Oke. Panitia yang perempuan pulang malam. Bisa dilihat? Tidak semua ya, karena kan ini irisan dari panitia dan mahasiswa perempuan. Berarti pernyataannya dimulai dengan kata beberapa, bukan semua. Mahasiswa perempuan pulang malam. Oke. Ya, karena yang lain nih, semua mahasiswa laki-laki, sebagian laki-laki, tidak ada. Nah, kalau tidak ada kan justru di sini kebalikannya ya, ada atau beberapa. Berarti ini juga salah. Ini negasinya, nih bentuk negasinya. Kemudian mahasiswa baru, kan? Karena kita tidak bahas konteks mahasiswa baru ya.
Di sini justru mahasiswa yang bergabung di kepanitiaan. Oke, so jawabannya jelas. Yang pernyataan yang benar adalah opsi B. Solve ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk soal nomor 2, masih dengan tipe yang sama ya. Kali ini tapi kita akan menentukan pilihan jawaban yang pasti benar. Kalau tadi kan ada kemungkinan benar ya, karena ada himpunannya adalah sebagian perempuan, sebagian laki-laki. Itu namanya premis yang berkuantor memang. Sebagian, ada beberapa itu berkuantor. Kita lihat soalnya, ini nomor 2. Pernyataan yang pertama menyebutkan jika tidak ada motor, ya lihat di sini ada negasi ya, tidak ada yang bisa dinaiki. Oke, implikasinya ada maka, ya kan, jika maka saya akan naik sepeda. Oke, kalau ini kita lambangkan minus M, misalkan tidak ada motor ya, maka kita gambarkan implikasinya naik sepeda, berarti S. Nah, seperti itu ya. Sobat Akses bisa menyimbolkan. Ini Angka kasih contoh aja. Kemudian pernyataan yang kedua, di situ dia sebut saya tidak naik sepeda. Nah, ini faktanya. Saya tidak naik sepeda. Kalau tadi di premisnya implikasinya positif, ini negatif lagi. Jadi kenyataannya adalah bukan atau tidak S. Nah, kesimpulan yang pasti benar adalah, oke, lagi-lagi karena Uncle juga orang yang visual, kita bisa membayangkan seperti ini. Ini pilihan namanya ya, atau disjungsi atau alternatif. Jika tidak ada, oke, ini tadi sudah kita simbolkan negatif M, akibatnya naik sepeda. Gitu ya. Jika tidak ada motor, naik sepeda. Pilihannya itu. Kenyataannya malah yang negatif yang sebelahnya. Implikasi. Tidak naik sepeda. Nah, apa yang kita bisa simpulkan jika tidak naik sepeda? Kesimpulannya berarti ini ada. Ya, perkara dia naik motor atau enggak, yang penting kan pilihannya tidak naik sepeda berarti ada motor yang tersedia. Paham ya? Ini metodologi atau modus pengambilan kesimpulannya disebut modus tollens ya. Ponens tollens. Ini karena negatif, kenyataannya negatif ya. Menjadi ada. Nah, kan sebenarnya negasi dari negasi motor ya. Tidak ada motor tadi ya. Tidak ada motor berarti ada motor. Ya. Oke, kita lihat di pilihannya. Saya tidak naik motor, kita tidak tahu ya. Emang ada motor, mau dia naik atau tidak itu perkara belum tentu benar. Yang pasti benar kan yang ditanya. Ini masih tanda tanya. Ya, ada motor tidak berarti dia harus naik motor ya. Tapi yang pilihan C lebih ngaco lagi nih. Saya naik motor walaupun ada sepeda, jelas-jelas tidak naik sepeda ya. Tidak naik sepeda berarti belum tentu berarti naik motor tadi ya. Ini juga tidak benar. Nah, pilihan yang D yang mencerminkan tadi ya, negatif S atau negatif tidak naik sepeda berarti negatif M. Ini kan dinegasikan lagi ya, itu metode tollensnya seperti itu. Oke, solve. Jadi jawabannya adalah D ya. Baiklah, ya sekarang tipe soal yang sama tapi kita pakai contoh soal yang ketiga ya. Lagi-lagi, manakah pernyataan yang pasti benar, pasti salah, atau mungkin benar ya. Kita lihat soal nomor 3. Nah, ini lihat yang dicari nanti adalah pernyataan yang pasti salah. Nah, jadi harus teliti lagi ya. Typically sini banyak pilihan-pilihan yang kelihatannya benar ya, kelihatannya benar, tapi kita harus kritis menghadapinya. Kita baca soalnya. Buah bit dianggap sebagai buah yang banyak memberikan manfaat.
Oke, buah bit itu positif, banyak manfaatnya. Yang pertama, memiliki kalori yang rendah. Oke, ya, kalorinya rendah. Ya, ini kenapa dia positif. Namun, lihat konjungsi seperti ini kita harus teliti ya. Berarti ini dari positif pasti negatif. Negatifnya apa? Dia memiliki kandungan oksalat yang tinggi. Oke, apa itu oksalat? Ya pasti semacam mineral mungkin ya yang dikandung oleh buah itu. Kita simpulkan seperti ini, oksalatnya tinggi. Oke, ini positifnya, ini negatifnya. Implikasinya apa? Lihat, ini kan oksalat tinggi itu negatif. Implikasinya adalah mengkonsumsi atau mengonsumsi buah bit terlalu banyak, kita kasih tanda ya, kalau ada kualifikasi seperti itu, dapat memicu peningkatan sekresi oksalat, ya, karena tadi kadar oksalatnya tinggi, yang berkontribusi, ini belum selesai, ini masih implikasi, berkontribusi pada pembentukan batu ginjal. Nah, ini jelas-jelas kita tahu ini adalah penyakit ya. Kita tarik lagi di sini simpulan bahwa ini batu ginjal ya terbentuk dan ini negatif ya. Terus ada pendapat di sini atau simpulan, untuk itu jika ya kan, jika memiliki batu ginjal, kita sebaiknya tidak mengkonsumsi buah bit secara berlebihan. Ya, jadi kalau punya batu ginjal sebaiknya tidak atau negasi ya makan buah bit. Oke, kayak apa sih buah bit? Nah ini buahnya yang merah. Ini manis ini harusnya nih karena pengganti gula. Oke, anyway. Kita teliti pernyataannya masing-masing ya. Mana tadi yang pasti salah. Berarti dia tidak mengikuti kaedah yang kita sudah highlight di sini. Ya, kita lihat pertama ya. Buah bit banyak dikonsumsi karena memiliki kalori yang rendah. Oke, ini benar ya karena kalori rendah di sini ini terkonfirmasi, ini benar nilainya. Bukan salah ya, yang dicari yang salah. Kandungan oksalat pada buah bit menyebabkan batu ginjal. Ya, itu udah pasti benar kan yang tadi ya, oksalatnya ada menyebabkan batu ginjal. Konfirmasi yang kedua. Pernyataan yang ketiga, C, konsumsi buah bit berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Hati-hati. Nah, ini mirip-mirip nih. Dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Memang tidak ada kaitannya dengan tadi. Pernyataannya kan batu ginjal ya, bukan gangguan pencernaan. Berarti di sini dianggap tidak relevan. Ya. Apakah ini bisa bernilai benar atau salah kita tidak bisa simpulkan ya, karena di wacananya tidak menyebutkan tentang gangguan pencernaan. Oke, belum tentu benar, belum tentu salah. Oke, tidak bisa disimpulkan. Yang D, konsumsi buah bit tidak akan, perhatikan nih, tidak akan dinegasikan ya, menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, lihat, kalau tadi itu gangguan pencernaan, ini premisnya khusus teman-teman. Ya, sahabat akses harus teliti nih. Ya, bisa nggak kita mengambil simpulan yang sifatnya khusus dari pernyataan lain yang sifatnya khusus, karena di sini penyakitnya khusus batu ginjal. Ya, dan tidak sama. Kalau seperti ini tidak bisa ditarik kesimpulan. Jadi, ya, karena belum tentu menyebabkan batu ginjal itu sama dengan menyebabkan gangguan pencernaan. Tetapi, ya, kita tahu bahwa gangguan ginjal itu memang secara umum pasti berupa gangguan kesehatan. Benar ya? Berarti gangguan kesehatan ini ekivalen dengan adanya batu ginjal. Benar ya? Nah, ini induktif sifatnya. Kalau kita tahu yang spesifik, kita bisa simpulkan yang lebih umum sifatnya. Ya, induktif itu seperti itu.
Tapi kalau kalian ingat tadi pernyataannya justru terbalik. Di sini implikasinya tidak akan. Padahal kita tahu tadi kandungan oksalat itu memang mengakibatkan atau menyebabkan gangguan kesehatan yang bentuknya batu ginjal. Nah, ini jelas-jelas kontradiktif ya, berbeda atau bernilai salah ya dari informasi yang diberikan. Oke, anyway kita cek lagi yang terakhir. Walaupun dapat menyebabkan batu ginjal, nah ini benar ya, batu ginjal, buah bit tidak akan mengganggu pencernaan. Nah, lagi-lagi ya, premis ini menyebutkan ada premis khusus yang tidak bisa kita simpulkan tadi karena berbeda atau tidak relevan dengan informasi yang diberikan ya. Jadi ini nilainya tidak bisa disimpulkan ya. Oleh karena itu kita sudah bisa firm atau pasti ya, jawabannya yang pasti salah adalah yang D ya. Oke, sip. Oke, sobat akses, kini kita coba masuk ke tipe soal yang kedua. Nah, di sini kalian kembali akan menganalisis sebuah soal cerita dan kalian akan disajikan ada informasi-informasi ya berupa premis maupun pendapat. Yang kalian harus tentukan adalah apakah pernyataan-pernyataan di dalam opsi jawaban itu ya, kita harus menilai, mengevaluasi apakah dia bernilai memperlemah atau tidak memperlemah, memperkuat atau justru tidak memperkuat sebuah premis ya, pendapat ahli atau informasi yang diberikan di soal ceritanya. Oke, kita lihat saja ya. Ini hati-hati karena selain membutuhkan pemahaman atau analisis logis secara verbal, kita pahami kata-katanya yang tersurat maupun yang tersirat, kita juga harus sedikit banyak menggunakan pengetahuan umum ya. Seperti contoh yang soal nomor 3 tadi sebelumnya kan, kalian juga sedikit banyak harus menggunakan pengetahuan umum tentang apakah kesehatan ginjal itu ekivalen dengan kesehatan atau gangguan pencernaan dan seterusnya. Otomatis kan di situ butuh pengetahuan ya. Oke, langsung saja kita lihat. Nah, ini soal ceritanya tidak terlalu panjang sebenarnya. Tetap diawali oleh semacam pembangun konteks, ada introduksinya ya. Kemudian setelah pengenalan itu ada aturan ya, batasan-batasan yang kita harus lihat dari premis-premisnya. Nah, kemudian ini pertanyaannya, ya apa yang ditanyakan di sini, memperlemah atau tidak memperlemah. Nah, harus hati-hati memaknai memperlemah dan tidak memperlemah. Ya, kalau dia berlawanan, berarti ada kontradiksi, itu otomatis dia memperlemah. Nah, itu harus dipahami dengan hati-hati. Kalau dia tidak berlawanan, entah dia sama idenya atau tidak relevan, oke, otomatis dia tidak memperlemah ya. Jadi sini sejalan, ekivalen atau tidak sama, itu yang harus kita perhatikan. Oke, nah ini pernyataannya seperti biasa ada pilihan pernyataan A, B, C, D, E. Cuman bukan yang dipilih huruf A, B, C, D, tapi bentuknya dicentang nanti tabel ya, nanti di lembar jawabannya harus dicentang apakah dia memperlemah atau tidak memperlemah. Oke, nah tanpa berpanjang-panjang kita cek lagi. Di pembuka cerita ini ada semacam intro untuk membangun konteks, yaitu tentang jumlah pekerja berasal dari generasi milenial saat ini semakin banyak. Oke, itu antecedent penyebabnya. Nah, akibatnya ahli psikologi kerja, ya ada psikologi macam-macam ya, ada psikologi kerja, psikologi untuk terapi dan sebagainya. Ini ada pendapat menyebutkan bahwa pekerja milenial cenderung memiliki komitmen organisasi yang rendah. Oke, ya, jumlah pekerjanya makin banyak, tapi komitmennya makin rendah. Efeknya kita bisa pahami ya, secara tersirat berarti ini efeknya kan negatif untuk perusahaan. Ya dong, komitmennya rendah berarti dia efeknya negatif untuk perusahaan. Oke,
Yang kita nilai berarti adalah sikap atau kinerja si pekerja milenial. Oke, kita analisis satu persatu pernyataannya dengan hati-hati. Ya, sebagai ilustrasi, bayangin nih pekerja milenial kan, anak ABG lah, ya, baru lulus atau masih muda sekali, ya mungkin dia, nah ini dia pingin pindah-pindah ke tempat kerja. Berarti tentunya komitmen organisasi yang rendah itu semakna dengan sering pindah-pindah kerja. Otomatis ini semakna tidak memperlemah. Oke, ya kan? Berarti justru dia seide ya. Baik. Yang kedua, pekerja milenial memberikan ide-ide yang terbaik untuk tempat kerjanya. Ya, nah kalau ini kan berarti positif justru maknanya. Kalau ini tadi sama-sama negatif, ya berarti tidak memperlemah. Sorry, ini sama ya sebenarnya. Kalau ini yang beda atau berlawanan. Ya, kalau sama tidak memperlemah. Kalau beda atau berlawanan ini kan positif, berarti ini memperlemah dong. Berarti tidak terbukti ya tadi hipotesa dari psikolog kerja itu bahwa komitmennya rendah karena dia suka memberikan ide yang terbaik, otomatis itu menunjukkan komitmen yang tinggi. Oke. Yang ketiga, banyak pekerja milenial yang bekerja di perusahaan untuk jangka waktu yang panjang. Jangka waktu panjang. Kalau di sini komitmen rendah, otomatis suka pindah-pindah kerja. Berarti tidak stay atau tidak bekerja untuk waktu yang lama, justru pendek-pendek. Nah, ini kembali lagi tidak sama ya kan? Justru dia memperlemah. Ya, ini justru bertentangan. Oke, karena ini sifatnya positif justru. Kalau bertahan dalam waktu panjang. Nah, yang keempat, banyak perusahaan yang mengapresiasi. Lagi-lagi di sini maknanya tersirat. Kalau diapresiasi etos kerjanya, otomatis positif dong. Ya, positif dong untuk perusahaan. Berarti kinerjanya baik, otomatis komitmennya juga tinggi. Dan ini bertentangan dengan tadi komitmen organisasi yang rendah. Otomatis ini juga memperlemah. Oke. Kemudian yang terakhir, banyak perusahaan yang mengeluhkan. Ya, ini kebalikannya ya tadi ya. Kalau ini mengapresiasi, ini mengeluhkan, berarti of course ini lemah. Apa sih? Negatif. Ya, negatif. Ya, dan maknanya sama dengan komitmen yang rendah. Jadi justru menguatkan atau tidak memperlemah. Oke, jadi seperti itu ya. Mungkin sambil Uncle review ya, Sobat Akses. Berarti strateginya so far dari soal nomor 1 sampai nomor 4. Pertama kita pisahkan dulu bagian pertama yang berupa introduksi, pengenalan konteks tentang apa sih idenya ini. Ya, biasanya di awal cerita, yaitu tentang jumlah pekerja dari generasi milenial yang semakin banyak. Ya, belum ada premis yang kita harus analisis di situ. Nah, baru ini setelah intro bagian pertama atau konteksnya, kita disajikan oleh soalnya itu premis-premis yang harus diuji. Ya, informasi-informasi yang harus diuji. Ini contohnya 1. Ya, nah di soal cerita yang tadi kan lebih banyak tuh. Ya, jadi itu yang kita sebut aturan atau batasan-batasan yang harus kita benar-benar pahami karena kita harus evaluasi. Oke. Kemudian yang juga memang harus benar-benar diteliti adalah apa yang ditanyakan. Jadi soalnya ini kadang-kadang suka bikin kita rancu. Memperlemah itu maksudnya apa? Oh, kalau memperlemah dia berarti bertentangan atau kontradiktif dengan si premis yang di soalnya. Ya, kalau tidak memperlemah berarti either dia sejalan atau tidak relevan. Ya kan? Saya kalau disebutkan
uh, pekerja milenial banyak yang sangat kreatif ya. Angkat kasih contoh aja, pekerja milenial dikenal sangat kreatif. Oke, di sini kalau kita evaluasi, kita nilai sejalan nggak sih dengan komitmen organisasi yang rendah. Di sini tentang komitmen kepada perusahaan, di sini tentang kreativitas. Otomatis ini tidak relevan. Ya, berarti dia tidak bisa kita pertentangkan. Paham ya? Jadi dia tidak relevan, itu lebih ke tidak memperlemah. Ya, paham ya? Nah, di situ. Jadi soal atau yang ditanyakan itu harus dipahami benar-benar ya, pengertiannya, supaya kita tidak bingung, akhirnya terjebak. Oke? Seperti itu. Nanti kita lihat lagi contoh berikutnya. Sip. Lanjut Sobat Akses ya. Kini kita lihat tipe soal yang ketiga. Nah, ini cukup butuh analisa. Ini yang kita sempat bahas ya, metode analis penalaran analitik ya, yang dikaitkan dengan tidak hanya pemahaman kata-kata secara verbal, tapi juga pemahaman tentang data yang berupa hubungan numerik ya, ada angka di situ, ada aturan urutan, bobot, lebih besar lebih kecil, perbandingan. Pun dia soal ceritanya itu dibarengi atau didukung oleh ada data berupa di situ tabel, grafik atau infografik. Ya. Kita lihat contoh soal nomor 6. Di sini tentang siswa berprestasi di sekolah ya. Nah, kita harus menganalisis tentang pemilihan siswa yang paling berprestasi ya. Langsung di-highlight kata kuncinya, mana siswa yang paling berprestasi. Nah, nilainya, prestasinya itu ditentukan oleh dua hal ya. Ada di sini dia bilang bobot nilai pencapaian akademik 60% bobotnya, nilai keaktifan dalam kegiatan 40% bobotnya. Oke, tentunya di sini butuh keterampilan penalaran numerik ya, matematika, bagaimana menghitung bobot. Oke, kalau bobot dengan persentase tentunya nilainya kita kalikan, itu nalarnya ya. Bayangin nih, oke, siswa berprestasi di sekolah itu kan ada yang ya menang lomba segala macam, tapi juga ada yang berdasarkan nilai raport misalkan ya. Nah, nilai akademik itu di sini bobotnya lebih tinggi, otomatis kita harus hitung satu-satu. Nah, karena nanti waktunya itu tidak begitu lama ya untuk mengambil simpulan, kita pakai juga strategi yang disebut estimasi ya. Estimasi kita lihat aja nih, ini jumlahnya berapa sih yang kalau kita jumlahkan secara kasar ya, dua sisi ini, yang siswa P misalkan jumlah nilainya itu 17. Lihat di sini nilainya 18, tentunya lebih tinggi ya. Nah, tapi juga kita bisa bandingkan nih cara angka cepatnya. Kalau lihat angka ya, mana sih yang lebih kita utamakan? Tentunya nilai yang sebelah kiri yang akademik ya. Yang kita bisa curigai itu yang nilainya lebih tinggi ya, 10, 9, ya. Di sini kan paling tinggi 10, kemudian 9, ada 9 lagi, tapi kalau di sini totalnya cuma 17 ya. Oke. Nah, otomatis kita abaikan yang P dan T karena ya ujung-ujungnya kan tidak terlalu tinggi ya kalau kita masukkan pun bobotnya. Kita coba yang QRST saja misalkan ya. 7 kali 60% itu 42 ya. Kita lihat misalkan di sini 4,2 ditambah ya
10 kali 40%, 4. Nah, masih 8,2 dia nilainya kalau kita tetap, ya. Lagi-lagi ini kali 60% atau 0,6 ya, dan di sini dikali 40% atau 0,4. Seperti itu. Yang siswa R, kita lihat 9 kali 0,6, nah itu 5,4. Nah, ini tinggi nih. Ditambah 9 kali 0,4, 3,6 ya, 3,6. Hasilnya lebih tinggi lagi, 9,0 dia. Oke, setelah kita jumlahkan kedua buat itu. Dan siswa S, ya tentunya 10 kali 0,6 itu 6 ditambah 8 kali 0,4 itu 3,2. Wow, lebih tinggi lagi. Ya, otomatis yang paling tinggi bobot penilaiannya adalah yang S, siswa S. Ya, boleh sobat akses coba yang P dan T, tapi kita kalau secara estimasi saja sudah pasti lebih rendah ya. Karena ini kali 60% rendah, ini juga ya masih rendah. Oke. Jadi jawabannya yang paling berprestasi adalah siswa S. Selesai ya.